kebajikan. Wete Tungtian Sancai. Setecaan saya telah diberikan kesempatan untuk dapat Ciangtau. Ciangtau ini saya akan membawakan tema ku terima kesempatan dengan kebijaksanaan dan kesungguhan. Terlebih dahulu perkenalkan saya Johansyah. Nah, apa itu kesempatan? Para Taucian pasti pernah mendapatkan kesempatan, dan mungkin dalam pikiran kita kalau dengar kata kesempatan itu kesempatan apa ya? Mungkin kesempatan itu pas aku dapat hadiah, mungkin kesempatan aku bisa jalan-jalan atau sebagainya, mungkin bisa saja seperti itu. Nah, kesempatan adalah waktu atau peluang. Kesempatan adalah anugerah Tuhan untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan untuk diri kita menjadi lebih baik lagi. Nah, seperti tadi, kesempatan pasti bisa dirasakan oleh siapa saja. Bagaimana ketika kita mendapatkan kesempatan? Pasti ada rasa bahagia yang sangat-sangat wow gitu. Dan ketika kita mendapatkan kesempatan, kita juga punya rasa bersyukur. Tuhan, terima kasih atas kesempatan ini, sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu kesempatan itu apa saja sih? Nah, kesempatan itu adalah yang paling kita rasakan saat ini adalah ketika kita diberikan kehidupan, ketika kita bisa hidup, dan ketika kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Itu adalah kesempatan. Pasti kita selalu bersyukur, Tuhan, terima kasih atas hidup yang telah diberikan oleh-Mu. Lalu kesempatan untuk bisa menolong dan ditolong orang lain. Ketika kita mendapat pertolongan dan ketika kita menolong orang lain, ada rasa bahagia atas kesempatan itu. Lalu kesempatan memperoleh apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Seperti tadi, kesempatan membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mencapai apa yang kita inginkan. Ketika kita kaitkan dengan ayat pada Bingcu jilid 2a pasal 1 ayat 9, orang negeri itu mempunyai peribahasa. Walaupun punya kecakapan dan kecerdikan, sesungguhnya tidak sebanding dengan yang dapat menggunakan kesempatan. Walaupun punya cangkul dengan bajak, sesungguhnya tidak sebanding dengan yang dapat menggunakan musir. Dan saat itu bagi Kuan Tiong ialah waktu yang sebaik-baiknya. Dari ayat tersebut kita dapat simpulkan bahwa kita tidak bisa hanya menggunakan kecakapan dan kecerdikan kita. Kita harus menggunakan kesempatan untuk menjadi apa yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Seperti tadi, kesempatan adalah waktu. Jadi pergunakan kesempatan itu, pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Karena mengapa kita harus menggunakan kesempatan? Nah, karena tadi kesempatan adalah hadiah yang diberikan kepada kita dan untuk orang-orang terpilih. Mengapa saya bisa menggunakan orang-orang terpilih? Karena kesempatan yang sama tidak semua orang dapatkan dan belum tentu bisa terulang lagi. Maka dari itu, kita adalah orang-orang yang terpilih untuk mendapatkan kesempatan itu. Kesempatan saya tidak sama dengan kesempatan Taucian yang diterima. Jadi kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan dapat membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi seorang cunce, dan lebih memahami tentang diri kita sendiri. Lalu kesempatan dapat membawa kita menjadi apa yang kita inginkan dan cita-citakan. Maka ketika Taucian menerima kesempatan, ketika saya menerima kesempatan, saya harus, kalau bisa saya ambil kesempatan itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang
cunce mencapai cita-cita yang kita inginkan. Tidak semua kesempatan dapat kita gunakan. Waduh, kenapa begitu? Tahu Chen, ada kesempatan yang dapat kita ambil, ada yang kesempatan yang tidak bisa kita ambil. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita bertemu dengan kesempatan, ketika Chen memberikan kesempatan kepada kita harus memikirkan pangkal sampai ujungnya tentang kesempatan itu. Ketika saya ambil, apakah saya mampu melakukannya? Kesempatan itu apakah tidak merugikan saya? Kesempatan itu jika saya jalankan, apakah sesuai dengan ajaran Nabi? Jika itu dapat merugikan orang lain, kita jangan ambil dong. Walaupun kesempatan itu baik, kesempatan itu pasti untuk membuat kita lebih baik, tapi ketika di waktu yang salah, kesempatan itu akan menjadi bumerang bagi kita. Jangan sampai kita salah mengambilkan keputusan untuk menjadi kesempatan bukan yang baik, tapi malahan menjadi hal-hal buruk, dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Sehingga seorang jujur mendahulukan kewaspadaan sebelum melakukan kebijaksanaan. Lalu pada Bingcu Jilid 6a pasal 7 ayat 2, kini marilah kita misalkan hal benih gandum. Benih itu kita tanam, tanah yang sejenis ditanam pada masa yang sama, tentulah akan sama-sama tumbuh besar. Setelah tiba harinya, semua akan masak. Bila hasilnya tidak dapat sama benar, tentulah karena tanah itu ada yang subur dan ada yang kurang subur. Juga tergantung adanya hujan dan embun. Begitu pula apakah orangnya mengerjakan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Nah, terkait dari ayat tersebut, ketika kita mendapatkan kesempatan, ketika kita sudah memilih kesempatan itu, ternyata kesempatan itu bermanfaat bagi kita, tidak merugikan orang lain, kesempatan itu baik ketika kita jalankan juga menjadi hal-hal yang baik. Nah, pasti akan ada yang namanya halangan-halangan, tantangan-tantangan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Karena mendapatkan yang kita inginkan itu tidaklah mudah loh. Pasti ada tantangan kehidupan yang menghalanginya. Entah itu faktor lingkungan, entah itu faktor keluarga, entah itu faktor orang-orang sekitar kita, ataupun faktor alam, pasti ada. Nah, tentunya kita itu dituntut untuk terus belajar untuk bisa lebih baik lagi. Dari tantangan-tantangan itu kita pelajari untuk bisa kita belajar dan terus kita pelajari untuk apa yang kita inginkan itu bisa tercapai. Nah, tapi bisa juga kesempatan yang telah kita lakukan itu ternyata tidak tercapai atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, hasil mungkin berbeda dari harapan, tapi pelajaran yang kita ambil itu melebihi dari segalanya, lo tahu Chen. Jadi jangan sia-siakan apa yang telah kita pelajari. Jika kita tidak tercapai suatu tujuan, padahal kita sudah memanfaatkan kesempatan itu dengan sungguh-sungguh, nah bukan tujuannya yang kita ubah, tetapi caranya. Karena kita sudah pelajari loh tadi apa yang kita inginkan itu untuk mencapai apa yang kita inginkan. Nah, dari pelajaran-pelajaran itu kita perbaiki caranya untuk mencapai tujuan. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kesempatan adalah waktu yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, orang-orang terpilih yang belum tentu orang memiliki kesempatan yang sama kepada kita. Nabi Kunce mengajarkan kita untuk menjadi seorang cunce yang waspada, termasuk dalam memilih kesempatan agar kita tidak menjadi orang yang tamak dan suka belajar menjadi bijaksana. Setiap kesempatan sudah kita pilih haruslah dilakukan dengan kesungguhan, dan walaupun kita sudah bersungguh-sungguh, pastilah ada tantangan yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Dan kita akan mendapatkan pelajaran berharga atas itu. Dalam menjalankan kehidupan tidak bisa mengandalkan apa yang kita miliki sekarang, tetapi harusnya memanfaatkan peluang yang Tuhan berikan untuk mencapai yang kita inginkan. Sekian cerita dari saya. Marilah kita belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Waite Tuntier Sanjay.